Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Latore. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama belajar tentang materi yang sebelumnya saya pelajari di dalam kelas. Saya ingin sharing kepada teman-teman semua. Dan kali ini pembahasan saya cukup menarik karena ini pembahasan untuk mengenai sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai soteriologi, dimana ini adalah tahap selanjutnya ketika kita telah selesai mempelajari yang namanya hamartologi. Setelah kita belajar hamartologi, kita akan belajar mengenai soteriologi. Dan di soteriologi ini kita akan membahas mengenai keselamatan. Nah, buat teman-teman semua pasti pada belum tahu nih, dalam perjanjian baru sendiri, berdasarkan apa yang saya pelajari minggu yang lalu, soteriologi di dalam perjanjian baru banyak diartikan. Ada yang menyebutnya dengan selamat ini diartikan dengan soteria atau keselamatan, dan juga soter. Soter ini disebut dalam bahasa Yunaninya soter, dan kalau diterjemahkan artinya juru selamat. Dan keselamatan ini sendiri pun ada yang disebut dengan keselamatan secara fisik. Secara fisik di sini artinya berkaitan, misalnya orang yang mengalami kesembuhan diselamatkan juga, itu bisa disebut orang yang mengalami pertolongan Tuhan dalam keadaan yang sangat menyakitkan yang dialami. Dan keselamatan secara fisik ini pun diartikan sebagai terlepas atau terbebas dari kehidupan badan. Jadi artinya yang berkaitan dengan fisiknya, secara fisik tubuh kita sebagai manusia. Selain itu, keselamatan ini juga ternyata ada juga yang secara rohaninya. Dan secara rohani ini berkaitan dengan kebutuhan manusia. Ya, karena kita sebagai manusia berada di bawah tekanan dosa. Dan karena hukum tekanan dosa itu, hukuman Allah ada pada kita. Jadi karena dosa asal yang kita miliki, yang akhirnya membuat kita berada di bawah tekanan dosa itu, dan otomatis upah dari dosa, akibat dari dosa itu adalah hukuman dari Allah. Itulah sebabnya di sini dikatakan kebutuhan manusia, karena kita berada di bawah keselamatan kita yang kita peroleh itu untuk membebaskan kita dari hukuman itu tadi, dari hukuman Allah yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Selain itu, kita juga bisa menghindari kalau kita membutuhkan yang namanya di sini pengampunan. Adanya pengampunan, pembebasan dengan posisi yang baru. Ya, teman-teman semua pasti paham. Posisi yang baru kita peroleh karena kasih karunia yang kita dapatkan dari Allah melalui Yesus Kristus, dan itu adalah salah satu keselamatan yang kita peroleh secara rohani. Terus kita sebagai manusia juga ternyata memiliki kebutuhan secara natural. Ya, terjadi karena kita memiliki dosa asal. Kita semua tahu kalau setiap orang di dunia ini memiliki dosa asal yang berasal dari dosa Adam. Dan dosa ini yang membuat kita secara rohani, kerohanian kita itu mati. Dan karena kita mati secara rohani, kita membutuhkan yang namanya kelahiran baru di kehidupan yang baru, natur yang baru, dan pembaharuan yang kita dapatkan, kehidupan baru yang kita dapatkan itu hanya bisa kita peroleh oleh karena Kristus, keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Dan secara praktikalnya manusia juga memiliki kebutuhan. Karena kita tadi telah berdosa, kita dan semuanya berdosa ya karena perbuatan kita yang berdosa
Karena perbuatan kita tadi akibatnya ya kita terbuang dari hadapan Allah, jauh, memiliki ada kayak pembatas gitu dengan Allah, kayak istilahnya terjauhkan gitu, terbuang gitu. Dan itulah mengapa kita membutuhkan yang namanya untuk disucikan. Dan kita tahu bahwa Allah itu suci, dan Allah kita itu ingin kita juga suci seperti Dia. Dan untuk menyucikan setiap perbuatan kita, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya kita disucikan dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik atau yang jahat, menjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang sesuai dengan standarnya Allah. Jadi standarnya Allah di sini memiliki gaya hidup sesuai dengan aturan dan hukumnya Allah. Nah, gimana sih aturan dan hukumnya Allah gitu? Kita bisa lihat kehidupan yang takut akan Allah itu seperti apa, yang melakukan semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab tentunya. Bagaimana gaya hidup Yesus Kristus, bagaimana Dia kebesaran kasih-Nya di dalam kehidupan manusia, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana pengampunan dalam manusia, bagaimana tingkah lakunya di kehidupan sehari-hari, pergaulannya dengan Allah, itu yang manusia harus ikuti. Dan selain itu, jika kita membaca di 1 Filipi ayat 6, ada 3 sisi kita bisa melihat keselamatan. Satu, sisi dari masa lalu. Dan di sini ada bisa dikatakan yaitu orang percaya yang diselamatkan atas hukum dosa. Jadi kita diselamatkan, dalam tanda kutip kita dibenarkan. Dibenarkan di sini bukan berarti kita juga memiliki kesempatan untuk memberikan kita kesempatan untuk terus melakukan dosa, tetapi bukan. Dibenarkan karena kita tahu manusia tidak akan mampu untuk bisa melakukan menuntaskan untuk menyelamatkan manusia benar-benar tuntas gitu. Itulah kenapa Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah dijadikan sebagai ganti kita manusia, supaya kita manusia dibenarkan dari segala dosa-dosa kita dan kita bisa diselamatkan. Dan dari sisi sekarang, bagaimana kita sebagai manusia, orang-orang percaya yang dibebaskan dari kuasa dosa, dan kita disucikan. Di tahap kita sekarang sebagai orang-orang percaya, yaitu kita menjadi orang-orang yang harus dibebaskan dari kuasa-kuasa dosa. Ketika kita tadi sudah dibenarkan, yang harus kita lakukan lagi yaitu keselamatan yang harus kita terus pelihara sampai sekarang, yaitu terbebas dari kuasa dosa. Kita disucikan, baik itu dari segi tingkah laku kita, sikap hidup kita, gaya hidup kita, pergaulan kita dengan Tuhan. Dan di masa yang akan datang, kita sebagai orang percaya, kita akan diselamatkan dari keberadaan dosa. Ya karena kita tadi sudah melewati tahap yang namanya diselamatkan dari hukuman dosa dari masa lalu kita, dan masa sekarang kita sedang disucikan, dan kemudian kita akan mendapatkan yang namanya kemuliaan atau glorification. Di glorification ini kita bisa baca di di Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Di sini mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu yang hidup dengan penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, dan kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi glorification ini masa yang akan datang, keselamatan kita yang akan, kehidupan kekal kita di akhir zaman. Oke, demikianlah sharing saya saat ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua, di sini membuat saya secara pribadi, mengapa kita penting untuk memahami mengenai keselamatan ini. Nah, ada banyak di luar sana yang mungkin masih bingung gitu loh. Sebenarnya kenapa sih kita harus
uh, menjaga gaya hidup kita sekarang gitu, secara gitu kan. Ada yang bilang kita kan udah, kalau kita udah bertobat ya udah sebatas itu aja, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tapi ya itu tadi, ada tahap-tahapnya yang tadi. Sekarang yang kita, bagaimana kita memelihara iman kita di dalam Tuhan untuk menantikan keselamatan kita ya ke depannya, yang namanya dengan glorification, memiliki pergaulan dan menjaga sikap hidup kita terus di dalam Tuhan. Oke, guys, itu aja yang sebelumnya pernah saya bahas di dalam kelas. Jika ada kritik dan saran dan teman-teman semua, bisa di komen. Thank you and God bless you all.